Mungkin sudah banyak yang tahu tentang kisah Zulkarnain yang membangun sebuah tembok besi raksasa untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Dan menurut para ahli sejarah, tembok ini kira-kira dibangun pada tahun 300-an sebelum Masehi. Video kali ini kita akan membahas tembok tersebut, namun tidak membahas tentang bagaimana cara membangunnya. Pada tahun 800-an Masehi, ada seorang khalifah yang bermimpi tentang tembok ini. Artinya, di sini kita akan membahas 1200 tahun setelah tembok ini dibangun, atau 200 tahun setelah Al-Quran menceritakan tentang kisah Zulkarnain. Lalu bagaimana mimpi dari khalifah tersebut? Kemudian apa yang dilakukan khalifah tersebut setelah beliau bermimpi tentang tembok ini? Simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel Jalur Langit. Sahabat Jalur Langit yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke pembahasan inti mengenai mimpi sang khalifah tentang tembok Zulkarnain ini, berikut adalah sejarah singkat tentang alasan kenapa Zulkarnain membangun tembok raksasa besi ini. Ya'juj dan Ma'juj merupakan dua suku terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Tak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Mereka sangat senang membuat kerusakan dan kerap kali membunuh orang. Hingga pada suatu hari, datanglah Raja Zulkarnain dan pasukannya ke tempat tersebut. Kemudian dengan dibantu masyarakat sekitar, Zulkarnain membuat tembok di antara dua buah gunung. Tembok besar ini terbuat dari campuran besi dan tembaga yang dipanaskan. Fungsi dari tembok ini adalah supaya Ya'juj dan Ma'juj terkurung dan tidak bisa keluar dari balik tembok ini untuk melakukan kerusuhan di bumi. Setelah tembok selesai dibangun, masyarakat yang ada di sekitar tempat itu telah merasa aman dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Di kemudian hari, Raja Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji dari Tuhanku, Dia akan menjadikan dinding ini hancur, dan janji Tuhanku itu benar adanya." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-98. Jadi, sampai hari ini Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di balik tembok besi itu. Kemudian nanti akan keluar dan membuat kerusakan dan membantai seluruh isi bumi ini ketika dunia sedang diambang hari kiamat. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim nomor 5128 dijelaskan, pada sewaktu-waktu Nabi Muhammad SAW bangun dari tidurnya sambil berkata, "La ilaha illallah, celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana akan terjadi, yaitu hari ini dinding Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini." Dan Abu Sofyan, perawi hadis ini, membuat lingkaran dari jari telunjuk dan ibu jarinya. Hal ini artinya, sejak 1200 tahun tembok ini dibangun, telah ada lubang di sana, karena setiap harinya di dalam tembok sana, Ya'juj dan Ma'juj selalu berusaha melubangi tembok penghalang itu, hingga mereka hampir melihat cahaya matahari. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Pulanglah, besok kita lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Keesokan harinya, mereka kembali ke tembok itu dengan maksud untuk melanjutkan melubanginya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup lagi lubang itu, yang padahal kemarin telah berlubang. Ini akan terjadi setiap hari terus-menerus sampai Allah mengizinkan mereka untuk keluar, yaitu di hari kiamat. Salah seorang di antara mereka berkata, "Pulanglah, insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi melubangi tembok ini." Maka ketika mereka mengucap insya Allah, keesokan harinya tembok itu tetap berlubang dan tidak tertutup kembali. Kemudian mereka terus melanjutkan melubangi tembok itu, hingga mereka akan berhasil keluar dari tembok besi itu dan membuat kerusakan yang luar biasa di seluruh dunia. Kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang khalifah yang bermimpi tentang tembok besi Zulkarnain ini. Namun sebelum melanjutkan, bantu channel ini agar cepat berkembang dengan cara mensubscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga berikan komentar yang positif.
Share juga video ini kemanapun supaya banyak yang mendapat manfaatnya. Dan semoga dapat bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada orang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Kisah ini tertulis dalam manuskrip Arab kuno, catatan dari Ibnu Hurdatsbih, seorang ilmuwan dan geografer terkenal. Akan karyanya yaitu Kitabul Masalik wal Mamalik. Pada suatu malam di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Watsik Billah bermimpi bahwasannya tembok yang dahulu pernah dibangun oleh Zulkarnain ini telah jebol dan terbuka. Itu berarti kaum yang ribuan tahun lalu berada di baliknya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, telah berkeliaran di alam bebas. Khalifah sangat ketakutan karena jika hal itu sampai terjadi, maka tandanya telah terjadi malapetaka besar yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena teman-teman, lepasnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu dari 10 tanda besar kiamat yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah sang khalifah bermimpi, kemudian beliau menceritakan mimpi tersebut kepada para pembesar di istananya. Khalifah meminta untuk mengecek tembok Zulkarnain apakah masih berdiri kokoh ataukah sudah hancur. Sementara itu, tembok ini masih menjadi misteri tentang letak persisnya di sebelah mana, karena sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian salah seorang pembesarnya mendatangkan seorang pengembara asal Turki yang bernama Salam Tarjuman. Khalifah Al-Watsik ini memerintahkan kepada Salam Tarjuman untuk mencari dan memastikan bahwasannya tembok Zulkarnain masih aman dan belum dijebol. Khalifah memberikan 5.000 dinar ditambah dengan 10.000 dirham kepada Salam Tarjuman demi bisa mencari jawaban dari mimpinya tersebut. Kemudian, demi memastikan Salam Tarjuman bisa menemukan tembok itu, sang khalifah menyiapkan 50 prajurit yang diikutsertakan dalam misi pencarian itu, lalu ditambah dengan kuda-kuda dan perlengkapan selama mereka di perjalanan. Dan saking banyaknya perlengkapan mereka, sampai-sampai harus dibawa oleh 200 kereta keledai. Sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, maka berangkatlah Salam Tarjuman bersama rombongan dari Samaroh, yang merupakan sebuah kota kecil yang terletak di sebelah timur Sungai Tigris di provinsi Salah Abdin, Irak. Setelah sekian lama rombongan yang dipimpin Salam Tarjuman ini menjelajah, akhirnya mereka tiba di suatu tempat di wilayah Armenia. Armenia ini adalah negara perbatasan antara Eropa Timur dan Asia, berada di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Di sana, Salam Tarjuman melihat sebuah daerah yang memiliki tanah berwarna hitam dan air laut yang seolah-olah berwarna hitam juga. Lokasi ini adalah daerah sekitaran Laut Hitam. Menurut salah satu argumen, kenapa dinamakan Laut Hitam, ini karena di area sekitaran laut tersebut sering terjadi mendung, maka air laut yang biasanya berwarna biru akan menjadi berwarna hitam karena pantulan cahaya dari langit yang mendung. Teori lain juga menyatakan bahwa benda-benda yang tenggelam di laut tersebut akan dilumuri lumpur hitam setelah jangka waktu tertentu. Penemuan benda-benda semacam itu di seberang laut mungkin menjadi alasan dibalik namanya. Setelah itu, Salam Tarjuman dan pasukan kerajaan singgah di sebuah kota tanpa penduduk. Kota ini terlihat seperti ditinggalkan terburu-buru oleh penduduknya. Jadi tidak ada sama sekali warga di situ, sama seperti kota hantu. Kemudian rombongan Salam Tarjuman mencari-cari masyarakat di sekitar kota hantu ini. Lalu mereka menemui 1-2 perkampungan yang ada penduduknya. Kemudian Salam Tarjuman pun mulai bertanya kepada penduduk itu. Tapi anehnya, para penduduk ini memiliki bahasa yang tidak dikenal alias bahasa yang sangat asing untuk didengar. Sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan rombongan Salam Tarjuman ini. Dan kemungkinan orang-orang itu adalah orang-orang Georgia yang bahasanya terisolir selama 5.000 tahun. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-86.
Kemudian salam tarjuman yang kesulitan berkomunikasi dengan penduduk di sana, akhirnya mereka berkomunikasi dengan bahasa seperti bahasa isyarat. Salam tarjuman bertanya kepada masyarakat sekitar, apakah mereka mengetahui tentang dinding besi Zulkarnain. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-93. Akhirnya para penduduk di sana membawa salam tarjuman dan rombongannya pergi ke suatu tempat. Warga sekitar menunjukkan bahwasannya di situ memang ada sebuah gerbang atau sebuah dinding yang terbuat dari besi tembaga. Daerah ini kalau di peta dunia disebut dengan Ngarai Daryal. Ini lokasinya berada di dekat Sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang punya sisi-sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk menuju ke lorong lembah tersebut, hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana. Lorong ini dibuat oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dahulu, lorong Daryal ini dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan gerbang alam atau gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutkan dengan gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim Abul Kalam Azhab, ada sebuah timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Timbunan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit di antara dua bukit Daryal. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kaswain. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut. Panjangnya 1.200 km. Bukit Daryal secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia. Abul Kalam menyebutkan kondisi masih teguh, seperti mempunyai bentuk berlapis-lapis. Di area tersebut ada suatu timbunan tinggi yang terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga, dan para penduduk yang tidak dikenali bahasanya tadi percaya bahwasanya timbunan besi tersebut untuk menyumbat sebuah lubang besar yang berada di sana. Masyarakat sekitar pun takut mengusiknya, karena mereka telah mendengar hikayat dari turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, kemudian salam tarjuman berpikir, memang benar di hadapannya ada sebuah dinding besi yang sangat besar dan kondisinya sudah mulai retak-retak, dan ada beberapa lubang yang seperti dibuat oleh manusia dari dalam balik tembok besi ini. Salam tarjuman pun kemudian berpikir, jangan-jangan inilah tembok besi yang dibuat oleh Zulkarnain pada masa lalu. Maka salam tarjuman pun bertanya kepada warga sekitar, apakah ada yang pernah melihat sesuatu yang ada di balik tembok atau gunung ini? Orang-orang kampung ini berkata, iya, kami sering melihat, kadang-kadang kami melihat di pucuk gunung ada orang yang berlarian. Orang-orang yang dimaksud ukuran tubuhnya sangat kecil dan barbar, dan di suatu waktu masyarakat di kampung situ suka menggedor-gedor tembok besi tersebut, dan terdengar suara manusia meraung keras dari balik tembok besi itu. Kemudian mendengar perkataan masyarakat sekitar yang mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat ketika itu, salam tarjuman menyimpulkan, mungkin inilah Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, salam tarjuman mencongkel sebagian dinding besi tersebut, kemudian dibawa pulang ke istana untuk ditunjukkan kepada Khalifah Al-Watsik. Sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, setelah salam tarjuman bertemu dengan Khalifah Al-Watsik, dia memberikan bukti potongan tembok besi, kemudian salam menceritakan bahwasannya tembok Zulkarnain masih berdiri kokoh, namun telah ada retakan-retakan dan beberapa berlubang di sana. Lalu salam pun menyimpulkan bahwasannya mungkin sebentar lagi dindingnya akan runtuh. Mendengar hal itu, Khalifah puas sekaligus menjadi takut bila mana Ya'juj dan Ma'juj keluar dari sarangnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, 60 tahun kemudian Khalifah ke-18 Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadir tak sengaja menemukan tembok Zulkarnain di tempat yang sama. Karena ketika itu teman-teman Khalifah Al-Muqtadir ini mengutus pembesarnya yang bernama Ahmad bin Fadlan atau yang biasa disebut dengan Ibnu Fadlan untuk pergi ke sana mengirimkan bantuan kepada masyarakat Bulgaria Volga yang ada di wilayah yang sama ketika salam tarjuman bertemu dengan tembok Zulkarnain itu. Bulgaria Volga merupakan kota kuno muslim ketika itu. Di sini menjadi catatan penting bahwasanya Ibnu Fadlan ini juga bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj di sana. Namun anehnya Ibnu Fadlan melihat mereka berukuran besar setinggi dengan pohon kurma.
Artinya mereka adalah suku raksasa dan masyarakat sekitar menyebut mereka dengan Ya'jud dan Ma'jud. Tidak tahu mana yang benar antara Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan mengenai gambaran fisik dari Ya'jud dan Ma'jud, namun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'jud dan Ma'jud yang bermuka lebar, bermata sipit, dan berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit. Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya teman-teman, sampai saat ini pun tembok ini masih menjadi misteri tentang lokasi persisnya berada di mana. Bahkan ada yang bilang tembok Zulkarnain ini adalah tembok besar yang ada di Cina. Dan mungkin kita bisa bahas itu di lain kesempatan. Wallahu alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang pencarian keberadaan tembok Zulkarnain. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Karena sejatinya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bisa like video ini jika kamu suka dengan videonya. Dan silakan tulis di kolom komentar untuk saran video-video ke depannya. Sampai ketemu kembali di kisah-kisah yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.